Halo, selamat siang adik-adik semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita masih mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Wah, kekayaan firman Tuhan begitu dalam ya. Sudah berapa minggu kita melakukan PA Anak masih terus membahas soal kitab Matius. Begitu dalamnya kekayaan firman Tuhan. Biarlah ini tidak membuat kita jadi jenuh atau bosan, tapi justru boleh melihat wah, betapa kaya, betapa dalam, betapa limpahnya kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah syarat mengikut Yesus. Memang mengikut Tuhan ada syaratnya? Apa ya syaratnya? Nah, kita mau belajar sama-sama pada PA Anak hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan untuk Tuhan hari ini. Hari ini Ibu Guru mau ajak kita sama-sama latih lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Sesuai dengan tema yang kita bahas. Kita ini mau jadi pengikut Yesus ya. Kita bisa ada pilihan. Mau ikut dunia, mau jadi hambanya iblis, atau hambanya Tuhan. Mau pengikut dunia atau pengikut Yesus. Kita gak bisa netral ada di tengah-tengah. Gak ikut ke sana, gak ikut ke sini. Kita harus memilih. Sebaiknya kita menetapkan hati menjadi pengikut Yesus. Nah, kita sama-sama latih. Lagu ini kita latih bait ke-1 dan bait keduanya. Karena seluruhnya ada 4 bait. Ya, kita latih bait 1 dan bait kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Lagu yang indah sekali ya anak-anak. Lagu ini mengatakan, Tuhan, aku hanya mau ikut Engkau saja. Ya, karena mengikut Tuhan itu ada jalan damai bagiku. Jalan damai bukan berarti hidup kita lurus-lurus aja tanpa ada kesulitan. Bukan, tapi kita tahu waktu di dalam kesulitan sekalipun kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tahu waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, ada Tuhan yang menyertai kita. Wah, indah sekali ya. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami dimungkinkan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan tolong pada PA Anak hari ini kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang begitu limpah. Kami boleh semakin mengerti gimana sih seharusnya kami hidup, kami menjalani hidup kami sebagai pengikut Kristus. Bagaimana apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, mari kita sama-sama memuji kembali nama Tuhan dengan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita nyanyikan bait ke-1 dan bait keduanya.
kau disengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini kita akan masuk kembali di dalam eksposisi Injil Matius. Dan kita akan melanjutkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Anak-anak mari kita membacanya. Bapak akan bacakan dari versi terjemahan baru 2. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Judul perikopnya mengatakan mengikut Yesus. Mari anak-anak kita membaca Matius pasal ke-8 ayat 18 sampai 22. Bapak bacakan bagi kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Mari kita berdoa anak-anak sekalian. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan belajar firman-Mu. Kami akan mendalami kebenaran Tuhan. Tolong pimpin dan sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat di dalam perikop ini ada 3 karakter orang. Bagaimana mereka mengikut Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita membahas ke sana, sebelum kita masuk ke sana anak-anak sekalian, kita bisa melihat bahwa ketika kita menjadi satu kelompok tertentu, misalkan anak-anak menjadi murid dari SDA atau SDB atau STC, apapun nama dari SD itu, anak-anak apa sih yang dilakukan di dalam ketika kita menjadi murid dari SD tertentu? Apakah kita bisa melakukan segala sesuatu seenak-enak kita? Tidak. Apakah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan ketentuan dan keinginan daripada kita sendiri? Tidak. Murid dari SDA, apa syaratnya untuk masuk jadi murid dari SDA? Oh, kamu harus ujian dulu. Ujian masuk. Setelah ujian masuk, kamu harus pakai seragam sekolah. Gak bisa kita datang ke sekolah dengan pakai baju biasa. Gak bisa. Harus pakai baju putih, bawahnya merah. Kemudian kita datang ke sekolah itu, kemudian kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Melengkapi ini, itu, dan sebagainya. Maka kita bisa dinyatakan sebagai murid ketika kita masuk ke sana dan memenuhi semua syarat yang diberikan kepada kita. Anak sekalian, kenapa ya? Mau masuk sekolah aja harus ada syarat ini, harus ada syarat itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Kenapa ya? Karena anak sekalian, menjadi anggota kelompok tertentu tidak bisa sembarangan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita hidup sembarangan, kalau kita datang ke sekolah tidak pakai seragam, kita nggak mau ikut ujian, kita mau main-main saja di sekolah, tidak mau belajar, kita tidak mau ikut ketentuan dari sekolah itu, maka kita tidak mencerminkan murid yang baik, kita tidak bertanggung jawab kepada sekolah itu. Dan sekolah punya hak untuk usir kita, untuk tinggalkan kita, untuk bawa kita keluar dari sekolah itu dan seterusnya. Maka anak-anak sekalian tidak boleh sembarangan menjadi anggota dari kelompok tertentu. Demikian juga anak-anak sekalian ketika kita menjadi warga kerajaan. Warga sebuah kerajaan. Boleh gak hidup sembarangan? Gak bisa. Boleh gak di dalam satu negara kita hidup sesuka hati kita? Gak bisa. Kita harus ikut hukum yang berlaku. Kita harus menjalankan perintah dari pemimpin. Kita harus menjadi orang yang baik dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Kalau kita tidak mau bagaimana? Gak perlu hidup
di dalam kerajaan itu. Bisa keluar dari kerajaan itu. Atau kita bahkan mungkin akan diusir dari kerajaan itu. Nah anak-anak kita lihat ya. Kelompok tertentu punya syarat tertentu untuk anggotanya. Anggotanya harus ikut. Kalau anggotanya ikut berarti dia punya tanggung jawab terhadap kelompok itu. Dan dia diakui sebagai anggota dari kelompok itu. Sekarang Bapak mau tanya gimana dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah punya syarat gak? Anak-anak hati-hati ya, banyak orang Kristen hidupnya sembarangan. Seolah-olah kerajaan Allah tidak punya syarat apapun. Terserah mau hidup bagaimanapun. Yang penting kamu ngaku, kamu percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus di sini mengatakan seperti itu? Tidak. Apakah Tuhan Yesus mengatakan boleh sesuka hatimu terserah mau bagaimanapun kamu hidup. Kamu yang penting mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak anak-anak sekalian. Kerajaan Allah juga punya syarat. Tidak boleh sembarang orang masuk. Ada syarat yang harus dijalankan. Tetapi bedanya dari dunia ini adalah syarat ini terutama dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tebus kita di atas kayu salib. Maka anak-anak sekalian bukan usaha kita. Saya bisa beli tiket untuk masuk kerajaan surga. Enggak bisa. Bukan pekerjaan kita. Saya punya jasa. Saya punya kebaikan. Bisa dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan memasukkan saya ke dalam kerajaannya. Karena saya baik. Bukan. Bukan jasa kita. Bukan usaha kita. Tapi karena Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Lalu kalau begitu anak-anak sekalian. Apakah berarti kita boleh hidup sembarangan? Tidak. Karena setiap warga kerajaan surga punya tandanya, punya ciri-cirinya. Sama seperti kita warga negara Indonesia. Ada ciri-cirinya enggak? Ada. Ciri-cirinya apa? Misalkan dari warna kulit. Ciri-cirinya apa? Misalkan dari cara kita berbicara. Kita bicara bahasa Indonesia. Kita tidak bicara bahasa dari Thailand. Kita tidak bicara bahasa dari Afrika, bahasanya Mesir. Tidak. Kita bicara bahasa Indonesia. Kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Ada ciri-cirinya dari orang yang menjadi kerajaan atau warga kerajaan surga. Ada warga kerajaan Indonesia ini, negara Indonesia ini. Ada ciri-cirinya. Demikian dengan warga kerajaan surga, anak-anak. Maka apa sih tandanya seseorang yang masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang harus kita lakukan menjadi ciri dari orang yang menjadi warga kerajaan surga? Ada beberapa hal anak-anak sekalian yang kita pelajari dari 3 kelompok orang yang Bapak tadi sudah katakan di awal. Yang pertama anak-anak sekalian, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Anak-anak sekalian, menyuruh bertolak ke seberang. Kenapa menyuruh bertolak ke seberang? Karena kemungkinan besar Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus terbiasa untuk berdoa sendirian. Sehingga orang-orang itu disuruh ke seberang. Siapa orang-orang ini? Kumpulan kelompok orang yang tidak jelas. Kumpulan massa atau bahasa Inggrisnya crowd. Crowd yang tidak jelas ini. Orang-orang yang tidak tahu siapa namanya. Tidak tahu bagaimana karakternya dan sebagainya. Kumpulan orang yang berkerumun dengan Yesus. Dan apakah mereka ikut Tuhan Yesus ke seberang? Nanti kita akan lihat di dalam perikop-perikop setelah ini. Ternyata mereka tidak ikut Yesus ke seberang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu pergi ke seberang. Mereka mengatakan saya mau pulang aja. Kenapa mau pulang? Jauh. Masa saya mesti nyebrang danau Galilea? Danaunya besar ya. Bukan danau yang kecil. Danaunya besar. Masa saya mesti nyebrang ke sana capek? Ngapain? Sudah saya pengen pulang saja. Maka anak-anak sekalian kalau kita melihat. Kenapa mereka bisa berkerumun? Kenapa orang banyak ini bisa ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus populer waktu itu. Hanya karena itu. Anak-anak sekalian banyak orang ikut artis-artis terkenal. Wah kalau satu artis dari luar negeri datang ke Indonesia. Banyak orang mengerumuni dia. Banyak orang mau datangi dia. Banyak orang mau foto sama dia. Banyak orang mau bersama-sama dengan dia. Wah banyak sekali orang. Kumpulan orang begitu banyak. Tapi anak-anak sekalian Bapak mau tanya. Dari begitu banyak orang, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang yang berkumpul saat itu. Apakah ada orang yang peduli dengan dia? Kalau dia sulit, ada orang yang mau tolong? Kalau dia sedang bergumul, ada orang yang mau bantu? Tidak tentu. Demikian dengan orang-orang ini. Mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus.
Mereka tidak peduli siapakah Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka tidak peduli dengan karya Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Bahkan perjalanan yang terlalu jauh bagi mereka pun, mereka akan tinggalkan begitu saja. Ini tanda apa anak-anak sekalian? Orang Kristen yang tidak komitmen ikut Tuhan. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Populer. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Seluruh keluargaku ikut Tuhan Yesus. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Papa mamaku orang Kristen. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Adik kakakku orang Kristen. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Guru-guruku, aku sekolah di sekolah Kristen. Karena Tuhan Yesus begitu populer, saya mau ikut Tuhan Yesus. Tapi anak-anak sekalian, mereka tidak punya komitmen dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau mereka pikir Tuhan Yesus sudah tidak populer lagi. Kalau mereka pikir Tuhan Yesus sudah tidak lagi mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya. Berapa banyak orang Kristen yang berani tukar Tuhan Yesus dengan pacar yang cantik? Berapa banyak orang Kristen yang berani tukar Tuhan Yesus dengan uang yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan popularitas yang besar, hanya demi saya mau dapatkan itu? Orang mengatakan, kamu, kalau kamu mau dapat jabatan yang bagus, kalau kamu mau dapat uang yang banyak, kalau kamu mau dapat pacar yang cantik, jangan jadi orang Kristen, jadi agama lain. Maka orang itu mengatakan, oke, siap, saya tinggalkan Tuhan Yesus, saya mau jadi agama lain. Anak-anak sekalian, ini orang yang tidak punya komitmen. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, anak-anak sekalian, kita sering mengatakan Yudas Iskariot itu jelek, Yudas Iskariot itu jahat, Yudas Iskariot itu tidak tahu malu. Dia menjual gurunya sendiri dengan 30 keping perak. Tapi anak-anak sekalian, Bapak katakan banyak orang Kristen zaman ini juga yang menjual Tuhan Yesus dengan apa yang mereka inginkan. Hanya karena mereka ingin kenyamanan, ingin kekuatan, ingin dapat popularitas. Mereka tidak mau ikut Tuhan Yesus. Tapi anak-anak sekalian, itu bukan tanda dari warga kerajaan surga yang sejati. Karena warga kerajaan surga yang sejati akan komitmen hidup Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Apa artinya komitmen? Komitmen artinya anak-anak sekalian, di dalam kondisi apapun, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya miskin, saya lemah, saya tidak berdaya, saya kaya, saya punya uang, saya punya popularitas, saya menjadi apapun. Saya akan selalu ingat Tuhan di dalam hidupku. Bapak mau tanya anak-anak sekalian, kalian ingat Tuhan tidak? Bapak mau tanya anak-anak sekalian, kalian hidup untuk Tuhan tidak? Bapak mau tanya, apakah kalian menjaga kekudusan bagi Tuhan? Anak-anak sekalian, kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita tidak akan ikut Kristus hanya karena populer. Tapi kita akan ikut Kristus meskipun kita harus meregang nyawa. Seperti seorang di abad mula-mula yang bernama Polikarpus. Sudah berumur 80 tahun lebih. Dia percaya Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang sekelilingnya menangkap dia. Setelah dia ditangkap, dia ditaruh di depan banyak orang. Kemudian dia mau dihukum mati, dia mau dibakar. Ada satu orang yang mengatakan kepada dia, maukah kau mengingkari Tuhan Yesus? Apa artinya? Jangan percaya sama Tuhan Yesus lagi. Kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, saya akan lepaskan kamu, saya akan bebaskan kamu. Bapak Polikarpus apakah mengatakan, oh iya sudah, saya takut mati. Tolong saya ya. Sudah saya tinggalin Tuhan Yesus, gak apa-apa lah. Yang penting saya tidak mati. Anak-anak, Bapak Polikarpus tidak pernah mengatakan hal itu. Bahkan dari hatinya pun dia tidak takut dan mengatakan hal itu. Tapi apa yang dia katakan? Tuhan Yesus sudah 80 tahun lebih setia kepadaku dan tidak pernah tinggalkan aku selama 80 tahun. Masakan sekarang saya akan tinggalkan Tuhan Yesus? Oh, perkataan yang sangat berani sekali, tetapi ini tanda orang yang komitmen sama Tuhan. Maukah anak-anak komitmen sama Tuhan? Yang kedua anak-anak sekalian, kita bisa lihat kelompok orang yang kedua, yaitu ahli Taurat. Karena di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, anak-anak sekalian, kita lihat ya, ini satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena biasanya dan kebanyakan ahli Taurat tidak suka ikut Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Tuhan Yesus dianggap sebagai gangguan bagi mereka. Banyak ahli Taurat zaman itu tidak senang dengan Tuhan Yesus saat itu. Apakah betul Tuhan Yesus mengganggu mereka? Tidak. Tetapi mereka tidak mau dikoreksi. Mereka tidak mau dikasih tahu oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran sejati. Maka akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus. Tapi yang satu ini tidak. Yang satu ini mengatakan, aku mau ikut Tuhan Yesus kemanapun. Wah, ini kalimat yang begitu besar. Ini kalimat yang begitu serius. Dia melakukan ini, dia tidak sembarangan anak-anak sekalian. Dia seorang ahli Taurat, dia sudah pelajari Taurat seperti apa. Dia sudah pelajari bagaimana kaitan antara Taurat dengan Tuhan Yesus. Dia sudah pelajari bahwa Tuhan Yesus kemungkinan akan mendirikan kerajaannya di bumi. Kenapa? Karena dialah Mesias. Ahli Taurat ini kemungkinan besar percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias. Maka bila kerajaan Tuhan itu didirikan, bila Kristus benar-benar menjadi raja di tengah-tengah dunia ini, dia mau berbagian di dalam kerajaan itu sebelum yang lain berbagian. Sehingga yang diharapkan apa? Mungkin nanti dia bisa dapat bagian yang terbaik sebelum yang lain dapat bagian. Maka anak-anak sekalian, waktu dia mengatakan ini, perkataan yang begitu besar ini, apakah ini perkataan yang tulus? Apakah ini perkataan yang jujur di hadapan Tuhan? Kemungkinan bukan. Dia mengatakan ini karena dia melihat peluang dan ingin memanfaatkan peluang itu dari Tuhan Yesus. Maka gak heran. Kalimatnya begitu menakjubkan. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ini secara implisit yang mengatakan bahwa jangankan Tuhan menyeberangi danau. Jangankan Tuhan pergi ke daerah yang jauh. Bahkan ketika melewati kematian pun aku akan ikut engkau. Wah, anak-anak sekalian, kalimat yang begitu berani. Tetapi apa yang Kristus katakan? Kristus membalasnya dengan mengatakan, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Aku tidak punya tempat untuk istirahat. Aku tidak punya tempat yang nyaman untuk engkau. Tidak punya. Binatang yang begitu lemah, kita lihat rubah. Rubah itu berbeda dengan serigala. Rubah itu begitu kecil. Kita melihat ada binatang yang lain lagi. Burung-burung di udara. Yang Alkitab katakan dia tidak menabur, dia tidak menanam. Tapi dia bisa makan. Binatang yang begitu lemah, tidak bekerja, tidak punya apapun. Mereka pun punya tempat untuk tinggal. Artinya apa anak-anak sekalian? Artinya Tuhan Yesus jauh hidupnya daripada mereka. Bahkan jika dibandingkan dengan binatang. Kenapa anak-anak sekalian? Karena Tuhan Yesus harus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan. Maka ikut Tuhan Yesus bukan cari kenyamanan. Sekali lagi anak-anak sekalian. Ikut Tuhan Yesus bukan cari kesenangan. Ikut Tuhan Yesus bukan cari keenakan bagi kita. Tidak. Ikut Tuhan Yesus artinya apa? Siap untuk rela menderita. Siap untuk berkorban. Siap untuk sengsara. Siap untuk mendapatkan penderitaan. Anak-anak sekalian. Itulah mengikut Tuhan Yesus. Maka di dalam pasal kelima bagian awal khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang apa? Dianiaya karena Tuhan Yesus. Bukan berbahagialah mereka yang bersenang-senang di dalam Tuhan Yesus. Gak ada kalimat itu. Berbahagialah mereka yang kaya raya setelah mendapatkan harta dari Tuhan Yesus. Gak ada kalimat itu. Berbahagialah mereka yang menderita karena Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini gak ngerti. Ahli Taurat ini mengatakan, kalau saya berikan hidupku sekian, maka saya akan mendapatkan hal yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Ini seperti jual beli. Anak-anak, kalau kita beli sesuatu dari toko, kita beli sesuatu dari toko, kita bisa dapat ini. Kenapa? Karena kita kasih sesuatu kan, kita kasih uang. Bisa gak kita dapat ini, tapi kita gak kasih uang? Bisa gak? Gak bisa. Yang punya toko kan marah. Mana uangnya? Sini. Mana uangnya? Ayo. Kamu mesti bayar barang ini. Kalau tidak bayar, kamu gak boleh ambil barang ini. Anak-anak, ini kan jual beli, ini kan transaksi. Ini kan namanya bukan relasi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen anak-anak sekalian berelasi dengan Tuhan dengan cara seperti ini. Tuhan, saya kasih persembahan segini ya. Nanti Tuhan balikin ya. Tuhan, saya kasih 1% dari uang jajanku. Nanti Tuhan balikin ya 100% ya dari uang jajanku ya.
enak aja, ini perkataan sangat kurang ajar di hadapan Tuhan. Ini bukan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak boleh seenaknya dengan Tuhan. Emangnya kau pikir Tuhan itu siapa? Memangnya kau pikir Tuhan itu akan menjadi pembantumu, akan menjadi orang yang bisa tolong kamu? Tidak mungkin. Tuhan adalah raja di atas segala raja yang harus kita sembah. Dan Tuhan sama sekali sebenarnya tidak punya kewajiban untuk tolong kita apapun. Kita manusia berdosa. Kita sudah jahat sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih berbelas kasihan bagi kita, itu karena anugerah dari Tuhan. Maka anak sekalian, belajar punya hati yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Belajar anak-anak sekalian. Kita sungguh-sungguh, kamu ke gereja buat apa sih? Ada orang ke gereja karena disuruh papa mama. Ada orang ke gereja karena mau cari nilai dari guru agama. Kalau nggak ada tanda tangan pendeta dari guru agama, tidak akan kasih nilai. Ada orang ke gereja karena mau cari ini, mau cari itu. Engkau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan kah? Engkau tidak sungguh-sungguh cari Kristus kah? Kita harus sungguh-sungguh datang ke gereja cari Kristus itu sebab sebelum engkau ke gereja, malam Sabtu sebelum engkau ke gereja, engkau berdoa, persiapkan hatimu. Besok saya akan ke gereja. Tuhan tolong saya hanya cari Tuhan saja. Bukan cari yang lain. Maka anak sekalian ini tanda atau ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan adalah orang yang berani menderita demi Kristus. Karena inti dari mengikuti Kristus bukan kebaikan diri kita. Tuhan memang kasih kita kebaikan. Tuhan memang berkati kita. Tapi inti yang paling dalam adalah seberapa kita kenal Tuhan. Kita harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ini hal yang kedua anak-anak sekalian. Hal yang ketiga, yang terakhir adalah kita lihat dari kelompok orang yang ketiga, yaitu salah satu dari murid Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, apa yang terjadi dengan orang ini? Orang ini mengatakan, saya mau ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi, ada tapinya. Tapinya apa? Saya mau kuburkan dulu orang tua. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, waktu dia katakan dia mau kuburkan orang tuanya, bukan berarti orang tuanya mati waktu itu ya, meninggal saat itu ya. Dan dia mau kuburkan, tidak. Karena di dalam tradisi Yahudi, anak-anak sekalian, orang tua meninggal, anaknya gak boleh tinggalkan pemakaman dari orang tuanya. Gak boleh. Jadi kalau orang tuanya waktu itu sudah meninggal, pasti dia tidak mungkin berbicara dengan Tuhan Yesus. Gak mungkin. Karena dia pasti ada di pemakaman orang tuanya. Mana mungkin dia tinggalkan pemakaman orang tuanya. Wah, ini anak bisa dikutuk-kutuk. Bisa dimaki-maki, bisa dihina-hina oleh komunitasnya. Gak mungkin anak-anak sekalian. Lalu kenapa dia mengatakan saya mau kuburkan dulu ya orang tuaku? Kenapa? Apa maksudnya? Dia mau katakan ini anak-anak sekalian. Saya mau ikut Tuhan asalkan komitmen dengan orang tuaku. Komitmen untuk menjaga mereka sudah selesai. Berarti apa? Kita kasih syarat untuk ikut Tuhan. Tuhan, saya mau ikut kamu ya. Saya mau ikut engkau ya. Saya bukan orang yang mau lawan engkau. Saya mau ikut engkau. Tapi saya punya tanggung jawab yang lain Tuhan. Saya punya syarat yang lain. Saya mesti punya hal yang lain yang harus saya kerjakan Tuhan. Tolong ya Tuhan, nanti ya. Saya ikut Tuhannya nanti. Ini orang yang menunda-nunda waktu ikut Tuhan. Dia mengatakan nanti aja ikut Tuhan. Dan banyak orang Kristen melakukan hal ini anak-anak sekalian. Banyak orang Kristen mengatakan, nanti aja saya ke gerejanya. Nanti aja saya melayani Tuhan waktu saya udah besar. Nanti aja saya mau ikut Tuhan waktu ini, waktu itu. Nanti saja saya kasih persembahan. Nanti saja saya kasih perpuluhan. Semuanya nanti. Semuanya ada syaratnya. Syaratnya nanti Tuhan ya, saya mau ini dulu. Syaratnya nanti Tuhan, saya mau begini dulu. Anak-anak sekalian, mau ikut Tuhan. Bukan nanti-nanti. Mau ikut Tuhan tuh sekarang. Bukan nanti anak-anak sekalian. Maka Kristus mengatakan orang mati akan kuburkan orang mati. Gimana caranya ya? Orang sudah mati dia gali ya. Pakai skop dia gali tanah. Kemudian dia tutup sendiri. Pok. Tanahnya tutup begitu. Gimana caranya ya? Bukan. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Tapi yang Tuhan Yesus maksudnya apa? Orang yang spiritualnya secara kerohanian mati. Artinya apa? Orang yang tidak percaya Tuhan akan urus urusan mereka sendiri. Ini maksudnya.
Tapi kalau engkau mau sungguh-sungguh percaya Tuhan, engkau harus fokus ikut Tuhan dengan seluruh hidupmu. Anak-anak sekalian, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melawan orang tua. Jangan pakai ayat ini untuk mengatakan, saya gak mau kuburin orang tuaku ya. Saya gak mau jaga orang tuaku. Saya mau telantarkan orang tuaku. Jangan, itu anak kurang ajar. Ayat ini tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan orang tuaku. Yang penting saya ikut Tuhan. Tidak. Salah satu tanda engkau setia ikut Tuhan adalah engkau perhatikan orang tuamu dengan baik. Engkau jaga orang tuamu dengan baik. Tetapi yang Tuhan mau katakan adalah komitmen ikut Tuhan Yesus itu tidak boleh ada syarat. Tidak boleh setengah hati. Tidak boleh setengah-setengah. Harus sepenuh hati dengan ketulusan kepada Tuhan. Ini ada urgensinya. Ini ada suatu hal yang mendesak kita. Sungguh-sungguh harus utamakan Kristus lebih dari apapun. Anak-anak sekalian. Dan itu harus dilakukan sekarang. Maka anak-anak sekalian, Bapak katakan dan Bapak sangat harap belajarlah dari sekarang. Engkau kelas berapa? Engkau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engkau sudah SMP, engkau sudah SMA. Apapun anak-anak sekalian, kelasmu saat ini. Anak-anak belajarlah dari sekarang setia, tulus ikut Tuhan. Bukan yang lain. Bukan komitmen yang setengah-setengah. Bukan setengah ikut Tuhan, setengah ikut dunia. Gak bisa. Full harus ikut Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungainya Tuhan. Anak-anak, rusa yang sudah haus, sudah kepanasan, sudah keringetan, sudah begitu capek. Dia datang ke sungai Tuhan. Mau cari apa? Mau cari batu? Enggak. Dia datang ke sungai mau cari apa? Cari ikan? Tidak. Pandangan dia hanya lihat ke air. Dan dia hanya mau minum air. Bukan yang lain. Anak-anak, waktu engkau ikut Tuhan Yesus, pandanganmu kemana? Pandanganmu kemana? Apakah Tuhan Yesus lebih penting dari dunia ini? Lebih penting dari gadget kita, lebih penting dari game kita, lebih penting dari teman-teman kita, lebih penting dari segala apapun. Apakah kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih penting dari dunia ini? Kalau tidak, berarti kita belum ada tanda kita murid Tuhan Yesus yang sejati. Tapi marilah anak-anak sekalian, bukan yang lain tidak penting, tapi Tuhan Yesus harus yang paling penting di dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan hal itu, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Maukah anak-anak sekalian kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolonglah setiap kami yang lemah ini Tuhan. Tolonglah setiap kami yang sering bercabang hati, sering tidak fokus, tidak konsentrasi ikut Tuhan. Tolonglah kami yang gagal komitmen di hadapan Tuhan untuk setia ikut Tuhan sampai kami besar, sampai kami tua, sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Kami mau tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong pimpin dan tolong sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, sampai di sini PA kita dan kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Ya anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang masih kita bisa dengarkan hari ini. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Biarlah Tuhan tolong tiap-tiap hari untuk kita bisa menjadi pengikut Dia yang setia, pengikut Dia yang benar, pengikut yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan-Nya. Kita sama-sama menutup anak kita hari ini dengan nyanyi pujian, Ikuti Kau Saja Tuhan. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan bait yang keempatnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu ku berserah. Aku ingin ikuti Kau dan
Demikian PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi di PA Anak minggu depan. Selamat mengikuti Tuhan Yesus anak-anak. Sampai jumpa minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Bye.